Ya Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya bersyukur ya, bukan hanya para orang tua tapi juga ada pemuda, remaja dan juga anak-anak sekolah minggu ya yang boleh hadir pada kesempatan hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus itu harus naik? Dan apa pentingnya, signifikansinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Ayat yang sudah sering kita baca ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kita akan membaca dari ayatnya yang keempat hingga 11. Ayatnya yang keempat hingga 11 saya akan membacakannya. Ya agak feedback ya, mungkin bisa soundnya ya. Oke, ayat 4 saya akan membacakannya untuk setiap kita. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perayaan atau peringatan tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu momen yang selalu kita rayakan setiap tahun. Benar ya Bapak Ibu ya. Tapi coba kita mensurvei ya, kalau sekarang kan kita bisa melihat ya beberapa kebaktian-kebaktian umum yang ada di gereja-gereja. Kalau kita sekilas memandang peristiwa kenaikan ini biasanya ya, dan hampir sebagian besar gereja itu tidak mengadakannya semeriah Paskah ataupun Natal. Benar Bapak Ibu? Benar ya? Pernahkah kita bertanya, mengapa bisa demikian? Mengapa pada waktu Natal kita mungkin gereja-gereja umumnya mempersiapkan drama, perayaan, ya, dan satu sukacita yang besar. Pada waktu Paskah kita pun juga mungkin lebih mempersiapkan, ada doa puasa, ada persiapan-persiapan lain menjelang Paskah. Tapi pada waktu kenaikan, ya, ini nggak perlu disurvei sebenarnya, kalau kita lihat sepintas saja, hampir di banyak gereja itu hanya mengadakan kebaktian biasa. Nah ini bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya ya, peristiwa kenaikan ini tidak terlalu mendapat tempat yang signifikan di dalam kehidupan orang percaya. Orang mungkin lebih menghargai peristiwa Natal, kelahiran Yesus. Orang mungkin lebih menghargai peristiwa Paskah, kematian Kristus, tetapi orang mungkin akan menganggap sepintas lalu peristiwa kenaikan Yesus. Hal lain misalkan ya, kita melihat bersyukur ya kalau hari ini banyak jemaat Tuhan yang bisa hadir, tapi kita juga menyadari pasti ada jemaat-jemaat kita yang juga tidak hadir dalam ibadah ya, secara khusus peringatan kenaikan. Ini juga salah satu sebenarnya indikator yang menunjukkan bahwa peristiwa kenaikan itu tidak begitu mendapat tempat di hati orang percaya. Nah, maka dari itu saya akan memulai ya renungan kita ya bersama pada hari ini dengan melihat
betapa pentingnya sih, mengapa peristiwa kenaikan itu menjadi satu peristiwa yang sangat penting. Nah, kalau kita melihat di bagian Alkitab kita, ya, Bapak Ibu mungkin bisa tetap melihat di Alkitabnya masing-masing. Peristiwa kenaikan itu adalah satu momen yang semakin meneguhkan iman orang percaya. Mengapa demikian? Karena di situ dinyatakan bagaimana Yesus itu adalah Tuhan yang bukan hanya bangkit, tapi dia juga hadir, ya, secara real bersama dengan murid-muridnya, sebelum kemudian para murid menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus itu terangkat ke sorga. Nah, ayat keempat di situ dikatakan apa, Bapak Ibu? Yesus itu hadir dan makan bersama-sama dengan mereka. Bayangkan makan ya Bapak Ibu ya. Jadi Yesus dengan tubuh kebangkitannya yang baru, tetapi secara manusiawi Yesus itu bukan roh yang melayang-layang, bukan. Tapi tubuh yang juga bisa seperti manusia yang biasa. Ya, makan bersama, ya, bahkan di kitab Injil ya, itu juga dicatat ya, makan bersama-sama dengan para muridnya. Nah, ini menandakan bahwa satu keyakinan Yesus itu benar-benar sudah mati, ya, tetapi kemudian bangkit pada hari ketiga, lalu kemudian Yesus itu menampakkan diri kepada para muridnya. Lalu misalkan Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat ke-6, ya, di situ para murid memanggil Kristus dengan sebutan yang baru. Bisa melihat di Alkitab masing-masing apa yang dipanggil? Para murid memanggil Kristus sebagai Tuhan. Ini berbeda dengan sebelum Kristus mati dan Kristus bangkit. Para murid biasanya akan memanggil Kristus Rabi, Guru, ya. Tetapi melalui peristiwa kebangkitan, ya, Yesus menyatakan diri kepada para muridnya, mereka semakin yakin bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Siapa manusia yang benar-benar bisa mati lalu kemudian bangkit, ya, yang sudah benar-benar mati lalu kemudian bangkit dan menyatakan diri kepada para muridnya. Jadi kita melihat ini adalah satu momen yang sangat menarik, yang sangat penting, yang menjadi iman percaya kita. Dan hal yang paling penting adalah Bapak Ibu, bahwa ada anggapan, ya, bahwa Kristus itu tidak benar-benar mati. Misalkan, ya, mayat Kristus itu dicuri, ya, atau Kristus itu sekarat, gak benar-benar mati, ya. Lalu kemudian akhirnya Kristus itu muncul di hadapan para murid. Loh, kalau dia gak benar-benar mati berarti dia bukan Tuhan dong, ya kan? Pasti ada orang-orang yang beranggapan demikian. Bahkan di Matius pasal 28, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat memerintahkan, ya, untuk menyebarkan berita bahwa Kristus itu nggak benar-benar bangkit, ya. Jadi mayat Kristus itu dicuri oleh para muridnya dan sebagainya. Nah, tetapi melalui peristiwa kenaikan yang adalah fakta sejarah, maka kita bisa melihat bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya bahwa Kristus itu Tuhan. Sudah mati, kemudian bangkit, dan di dalam peristiwa sejarah Kristus itu naik ke surga. Siapakah manusia yang bisa melakukan demikian? Tidak ada satu tokoh agama apapun di dunia ini yang dapat melakukannya seperti itu selain Yesus. Maka kalau saya boleh mengutip dari Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Ya. Tetapi mungkin kita bisa sedikit maju ke depan bahwa kalau Kristus tidak naik, sia-sialah iman percaya kita. Karena Kristus naik itu semakin meneguhkan, ya, di dalam iman kita, Kristus itu adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang sudah merancangkan penebusan bagi hidup kita. Maka seharusnya melalui momen ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan bahwa peristiwa kenaikan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, sehingga kita dapat benar-benar memaknai iman kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan, ya, selalu identik dengan sebuah keterpisahan.
Ya, Kristus meninggalkan para muridnya yang selama ini bersama-sama dengan Kristus kemudian harus ditinggalkan oleh Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukan hanya berbicara soal perpisahan, tetapi soal perjumpaan kembali. Ya, jadi bukan soal perpisahan, tetapi soal perjumpaan kembali. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya sebuah lagu yang hits tahun 2000-an, ya mungkin generasi milenial harusnya tahu ya. Ada dua judul lagu yang kira-kira mirip ya. Satu judul lagu itu berjudul Pergi Untuk Kembali ya. Mungkin ada yang tahu ya lagu Indonesia yang cukup populer yang menyatakan bahwa ada sepasang kekasih yang harus berpisah. Tetapi sang kekasih ini meyakinkan ya pasangannya bahwa aku ini pergi untuk kembali ya. Jadi bukan pergi lalu meninggalkan untuk selama-lamanya. Aku pergi hanya untuk sementara ya, bukan untuk selama-lamanya. Nah, itu menjadi sebuah penggambaran yang serupa, yang sebenarnya mirip bagaimana Kristus pada waktu dia meninggalkan murid-muridnya, Kristus bukan pergi lalu dia bye-bye gitu ya. Sudah selesai, bukan. Tetapi ada janji yang Yesus berikan bahwa dia akan datang kembali. Jadi jelas ya, kenaikan Kristus berbicara soal perjumpaan kita kembali sebagai orang-orang percaya dengan Allah. Setidaknya ada dua hal ya, jadi yang bisa kita bawa pulang Bapak Ibu supaya pulang dari tempat ini kita bisa ingat bahwa kenaikan itu berbicara tentang dua hal, yaitu kedatangan Roh Kudus. Lalu yang kedua adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal ingat aja, oh ya kalau kenaikan itu pasti berbicara tentang kedatangan Roh Kudus dan juga kedatangan Kristus. Maka kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan hari ini, apa makna yang pertama, yaitu kedatangan Roh Kudus bagi umat percaya. Kristus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 26 berkata demikian. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu nama Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sebelum Kristus mati di atas kayu salib, Kristus sudah pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa sebelum aku pergi atau sesudah aku pergi ya, akan ada roh penghibur yang akan datang memimpin langkah hidupmu. Dikatakan di situ adalah mengajar dan mengingatkan akan firman yang sudah kuberitakan kepadamu. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu ya, Yesus ini adalah sosok figur yang bukan manusia biasa yang sudah ya memberikan janjinya bahwa Roh Kudus akan hadir dan itu digenapi di dalam peristiwa Pentakosta yang nanti kita juga akan bersama-sama peringati di waktu mendatang, di minggu-minggu yang akan datang ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada nubuatan Yesus yang sudah terjadi dengan kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya. Lantas kita bertanya, apa pentingnya ya Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya melalui momen kenaikan ini? Mari kita melihat di ayatnya yang kelima ya. Setidaknya di situ kita dapat melihat kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus ini punya dua makna yang besar. Yang pertama adalah dikatakan di situ, Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa maksud dari bagian ini? Dibaptis dengan Roh Kudus. Maka kita mengacu kepada Yohanes tadi. Ya, fungsi kehadiran Roh Kudus itu adalah untuk mengajarkan dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Namun seringkali yang kita tampak adalah adanya fenomena-fenomena kedatangan Roh Kudus yang disalah tafsirkan oleh orang-orang. Ada yang mengatakan kalau dibaptis oleh Roh Kudus berarti kamu itu mengalami baptisan yang kedua. Ya, second blessing, kamu menerima baptisan yang kedua yang berbeda dengan baptisan air.
Sehingga apa? Ketika kamu mengalami baptisan yang kedua itu, kamu akan mengalami kepenuhan yang luar biasa. Maka ada istilah-istilah ya yang mengatakan tumbang dalam roh. Ya, istilahnya kayaknya rohani gitu ya Bapak Ibu. Tumbang dalam roh atau rebah dalam roh dan lain sebagainya. Yang akhirnya memunculkan fenomena-fenomena yang bisa kita lihat bagaimana orang-orang kemudian bisa rebah ya. Mungkin jangan ada yang rebah ya Bapak Ibu ya saat ini ya, karena ngantuk dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak fenomena-fenomena yang mengatakan, oh iya dia sudah mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Tetapi sesungguhnya apa maksud dari bagian ini? Kamu dibaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini mau menyatakan bahwa pada momen itu para murid itu belum ya menerima pencurahan Roh Kudus itu melalui peristiwa Pentakosta. Berbeda dengan konteks kita saat ini yang memperingati peristiwa Pentakosta. Kita meyakini bahwa orang percaya melalui baptisan akan menerima Roh Kudus itu. Tetapi pada waktu itu, kenapa Yesus mengatakan hal ini? Karena ya para murid belum menerima peristiwa Pentakosta itu. Pencurahan akan Roh Kudus itu. Sehingga ini bukan berarti bahwa baptisan Roh Kudus itu terpisah dengan baptisan air. Di dalam teologi reform kita meyakini bahwa baptisan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi baptisan air akan menandakan bagaimana kita itu menerima Roh Kudus itu. Dan sesuai perkataan Kristus, apa tujuan Roh Kudus itu datang di dalam kehidupan kita? Yaitu mengingatkan kita dan mengajarkan kita akan firman Tuhan. Jadi mengingatkan kita akan segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, supaya apa? Kita berbalik sama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, peristiwa kenaikan ini penting. Yesus naik sehingga apa? Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan orang percaya. Dan kita meyakini Roh Kudus itu adalah Allah yang juga memimpin langkah hidup kita. Kalau saat ini kita menjadi orang yang seringkali jauh daripada Tuhan, ingatlah selalu bahwa Roh Kudus itu tidak meninggalkan kita. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Kalau ada keresahan di dalam hati kita, oh kayaknya aku sudah lama gak ke gereja ya, oh kok kayaknya aku sudah jauh banget ya dari Tuhan ya. Ingat, itu adalah peran Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Maka jangan sekali-sekali kita memadamkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita menolak, terus menolak sebuah keresahan untuk datang kepada Tuhan, maka kita mungkin sedang memadamkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Tapi dengan kehadiran Roh Kudus itu, marilah kita sama-sama melihat betapa pentingnya kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus tersebut. Nah, hal yang kedua yang kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, ini menandakan peristiwa Pentakosta itu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka ini adalah sebuah penggambaran tentang amanat agung yang kembali didengungkan oleh Kristus, bagaimana Kristus mengingatkan Roh Kudus itu membuat orang percaya itu bisa bersaksi. Petrus, Bapak Ibu tahu, sebelum peristiwa kematian Kristus, dia adalah seorang yang pengecut, yang takut. Waktu ditodong ya, ditanyain, kamu kayaknya murid Kristus yang bersama-sama dengan dia. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Bukan. Dia takut. Dia nggak berani menyaksikan, padahal dia selalu bersama-sama dengan Kristus. Tetapi melalui pertobatannya itu, ya, penyesalannya yang mendalam, kemudian ketika Roh Kudus turun, apa yang dilakukan oleh Petrus dan juga para murid yang lain? Mereka memberitakan Injil. Mereka berani mati bagi Kristus. Mereka berani menyaksikan Kristus itu di dalam kehidupan setiap mereka. Lantas bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu? Ketika kita meyakini Roh Kudus itu memimpin langkah hidup kita, sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah kita berani menyaksikan Kristus itu di dalam kehidupan kita? Atau kita tenggelam oleh
keadaan dunia, oleh lingkungan sosial, dan kita merasa, ya saya jalani aja apa yang ada. Saya nggak perlu susah-susah memberitakan tentang Kristus. Saya nggak perlu payah-payah memberitakan atau menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita diingatkan sekali lagi pada momen ini, ya, sebelum Kristus naik terangkat ke surga, Kristus berpesan, kehidupan orang Kristen harus menjadi kehidupan yang berani bersaksi. Berani bersaksi tentang Injil Kristus. Ada banyak cara, ya, di dunia pekerjaan sekarang ada banyak sekali, ya, menyatakan gospel itu, Injil itu, ya, melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kuliah kita, dan lain sebagainya. Tinggal kita bertanya, apakah saya mau menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan tentang Injil itu. Maka ini menjadi sebuah pesan pertama yang Yesus berikan sebelum dia terangkat ke surga. Roh Kudus akan datang dan menaungi hidup setiap kita. Yang kedua adalah bagaimana makna kenaikan itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kedatangan Roh Kudus sudah digenapkan di dalam Pentakosta, dan mungkin sekali yang membuat kita nggak terlalu tertarik dengan hal ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Manusia itu makhluk yang unik, ya Bapak Ibu, ya. Kalau dia belum melihat, dia belum pernah dengar, dan dia tidak tahu kepastiannya, biasanya manusia, setiap kita akan mengabaikannya. Maka kedatangan Kristus yang kedua kali terkadang membuat kita penasaran, tapi juga membuat kita bosan. Di sepanjang sejarah banyak sekali orang-orang yang sudah menanti kedatangan Tuhan. Di dalam sejarah peradaban tahun demi tahun orang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai-sampai mungkin ada banyak orang Kristen yang merasa kayaknya Tuhan tidak akan pernah datang yang kedua kali. Tetapi momen kenaikan ini menjadi sebuah penanda yang jelas kalau kita mempercayainya, bahwa Kristus menyatakan dia akan datang kali kedua dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke surga. Literally Alkitab mengatakan hal yang serupa. Maka kita bisa melihat di sini Bapak Ibu bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah sebuah peristiwa sejarah yang murni bersifat supranatural. Jadi sejarah tapi sifatnya supranatural, yang membuat para murid pada waktu itu menjadi yakin dan semakin yakin bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu Kristus terangkat ke surga, ya kita mungkin tidak tahu secara persis bagaimana Kristus terangkat ke surga itu, tetapi dinyatakan di situ bahwa ada 2 orang, ya, yang tiba-tiba datang lalu kemudian berkata kepada para murid. Apa yang dikatakan, ya, tentang kedatangan Kristus yang kedua kali itu? Lalu pertanyaannya, siapa 2 orang ini, ya? Jadi beberapa penafsiran itu mengkaitkan 2 orang ini dengan, ya, Musa dan Elia. Peristiwa yang sama ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, transfigurasi Kristus itu yang disaksikan oleh beberapa murid pada waktu itu, dan mereka melihat ada Musa, ada Elia di situ. Maka beberapa penafsiran mengkaitkan 2 hal ini. Apa sih tujuan transfigurasi itu, ya? Untuk semakin menyatakan, ya, bahwa Kristus itu bukan hanya Allah di perjanjian baru, bukan. Maka di perjanjian lama pun ini menyatakan hal yang serupa, bahwa Kristus itu adalah Allah. Baik tokoh Alkitab Musa, Elia adalah 2 tokoh yang sangat besar di perjanjian lama. Tapi mereka memuliakan Kristus. Jadi transfigurasi Kristus dan peristiwa yang serupa dikenaikan itu semakin menyatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kalau di perjanjian lama mungkin kita akan banyak orang yang menyangka bahwa Allah itu ya Yahweh. Tetapi melalui peristiwa ini menyatakan dengan sangat jelas bahwa Kristus itu juga adalah Allah. Dan itu dinyatakan melalui kehadiran 2 orang, ya, 2 orang yang muncul dengan berpakaian putih
Dan ini melambangkan ya meyakinkan setiap kita bahwa Kristus itu benar-benar adalah Tuhan. Maka melalui peristiwa transfigurasi ini kita semakin yakin bahwa peristiwa kenaikan ini adalah momen yang sangat penting Bapak Ibu. Dan di situ dua orang itu kemudian berkata hal yang sangat penting ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sepele, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dikatakan demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya. Jadi apa sih penafsiran bagian ini ya? Kalau kita bisa melihat waktu Yesus terangkat gitu ya, mereka tuh lihat terus gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sesuatu yang kayak gitu juga kita lihat terus ya. Bapak Ibu kalau lihat kecelakaan di jalan aja dilihatin terus ya. Naik motor, naik mobil gitu ya. Kita tuh sering melihat dan suka melihat hal-hal yang tidak biasa di dalam kehidupan kita. Dan para murid pun melakukan hal yang sama. Mereka itu berdiri, lihatin terus gitu ya. Ke atas langit, mungkin sampai jauh gitu ya. Saya membayangkannya seperti itu ya. Tetapi dua orang ini kemudian bertanya, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Apa maksud daripada perkataan ini Bapak Ibu? Bahwa sebenarnya yang ingin diyakinkan di dalam bagian ini adalah kamu jangan hanya berdiri. Kamu jangan hanya berdiri dan seolah-olah sudah berlalu begitu saja peristiwa kenaikan itu. Tetapi kamu harus menjadi orang yang bekerja melayani Tuhan. Jadi bukan hanya orang yang diam saja, lalu kemudian apa? Ya sudah, nanti mungkin saya tunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Di Tesalonika ada jemaat Tuhan yang punya pemikiran yang serupa dan mungkin juga di masa kini. Ada orang yang, oke, saya percaya kepada Kristus gitu ya. Ya udah, saya nanti tunggu aja Kristus datang kedua kali, saya nggak usah ngapa-ngapain, saya santai-santai saja di dalam kehidupan saya pokoknya menunggu saja fenomena kedatangan Tuhan itu. Kalau memang benar datang. Kadang ada orang-orang yang semacam ini, yang skeptis dan merasa bahwa ya sudah, saya percaya Yesus, saya tunggu saja, tunggu saya ketemu Tuhan. Entah Tuhan itu datang atau saya duluan yang meninggal dan ketemu dengan Tuhan. Tetapi melalui bagian ini ketika Yesus naik ya, ada sebuah pesan yang penting bahwa kita jangan hanya berdiam diri menanti kedatangan Tuhan, tetapi sembari kedatangan Kristus yang kedua kali kita harus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa? Ada mandat budaya yang diberikan kepada setiap manusia ketika kita ada di dunia ini. Tetapi kita bekerja dengan sebuah janji pengharapan. Bahwa apa? Kristus akan datang kedua kali. Bapak Saudara, ada banyak peristiwa ya, bahkan hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja yang juga menubuatkan tentang kedatangan Kristus. Mungkin ya yang tahu peristiwa di tahun 2000 ya, mau masuk milenium, itu juga banyak sekali orang yang memprediksikan, wah, sepertinya dunia ini akan segera berakhir, memasuki tahun 2000, ya, pergantian abad gitu ya. Maka kita harus bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan. Lantas apakah Tuhan hadir pada waktu itu? Tidak. Ya. Tapi banyak orang yang pada waktu itu di gereja-gereja juga sudah mempersiapkan diri. Ada yang sampai menjual hartanya, lalu ikut bersama-sama menantikan pada waktu itu Tuhan datang. Tetapi Tuhan tidak datang pada waktu itu. Lalu mungkin yang paling cukup fenomenal ya, yang mungkin diketahui oleh setiap kita tahun 2012, saya juga nggak tahu kenapa tahun 2012 itu bisa dianggap seperti itu ya, tapi sampai dibuatkan filmnya, sampai diyakini benar-benar bahwa wah ini udah mau tahun 2012 ya, dunia akan hancur. Ya, banyak terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Ini tanda Tuhan akan datang gitu ya. Banyak orang yang ingin mendapat sebuah kepastian tentang kehadiran Tuhan. Dan kadang-kadang ada orang yang juga oke, saya siap ya menanti kehadiran Tuhan. Tetapi ketika Tuhan itu tidak hadir, mereka menjadi kecewa, mereka menjadi undur. Padahal ya Tuhan tidak pernah menetapkan secara persis kapan waktu dia hadir. Tetapi itu adalah akal-akalan manusia yang sekali lagi merasa butuh kepastian itu.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyambut kedatangan Kristus, kita jangan seperti orang yang hanya sibuk menanti dan menanti, berdiam diri mempersiapkan kedatangan Kristus. Tetapi Kristus punya satu pesan yang penting melalui kenaikan ini, bahwa kita harus bekerja melayani Tuhan. Bahwa dunia masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita jangan hanya sibuk dengan diri kita, ya, kepuasan diri kita, ego kita. Yang penting saya sudah selamat, saya sudah percaya Kristus, maka saya tinggal menunggu kehadiran Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita mendayagunakan seluruh diri kita untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan hanya berdiam diri saja, tapi berbuatlah, melayanilah, hidup bagi Kristus seperti apa yang dilakukan oleh para murid. Maka dari itu Bapak Saudara, setelah kenaikan Kristus, bagaimana dengan setiap kita? Dari para murid yang menyaksikan sendiri kenaikan Tuhan Yesus itu, setelah Kristus naik, mereka bergiat memberitakan Injil itu. Mereka bergiat melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahkan mereka rela mati bagi Kristus. Sebab apa? Mereka udah yakin. Kalau orang tuh udah yakin, orang gak akan mau hidup matinya diserahkan bagi sesuatu yang tidak meyakinkan itu. Tetapi ketika para murid itu menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, maka mereka semakin yakin. Dan mereka berani mengambil resiko tertinggi bahkan hidup mereka untuk Tuhan. Karena sudah punya keyakinan itu. Maka dari itu Bapak Saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ini, bagaimana dengan setiap kita? Maukah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah kita hidup berdekat dengan Tuhan? Dan maukah kita berpengharapan bahwa suatu kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka saya sudah bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kiranya momen kenaikan ini boleh menjadi sebuah momen yang teramat penting di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengabaikan momen kenaikan ini karena ada pesan-pesan yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya yang harus kita lakukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami belajar ya Tuhan pada hari ini. Kami merenungkan firman-Mu. Bagaimana peristiwa kenaikan ini adalah sebuah momen yang sangat penting bagi kehidupan iman percaya kami. Melalui peristiwa kenaikan ini kami semakin meyakini, meneguhkan iman kami bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup, yang benar-benar menyatakan kuasa-Mu. Dan untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam segala tantangan hidup, kami mungkin menjadi pribadi yang jauh dari Tuhan. Kami mungkin telah menjadi pribadi yang mengikut Tuhan ala kadarnya. Tapi biarlah melalui momen ini kami diteguhkan. Kami mau membuka hati kami akan pimpinan Roh Kudus. Dan kami mau menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami menanti kedatangan Tuhan itu, kami bukan hanya menjadi orang yang berdiam diri, tetapi kami menjadi orang yang bergiat, bekerja, melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang kekal dan melekat di dalam hati setiap kami. Kami serahkan waktu ibadah kami selanjutnya ini ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kami sudah berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.